Halo, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita belajar materi penerapan teknologi routing pada Cisco. Oke, kita lanjut saja. Jadi di sini yang pertama kali ada static routing. Apa itu static routing? Static routing adalah suatu mekanisme routing yang tergantung dengan routing table dengan konfigurasi manual. Static router yang menggunakan solusi static route haruslah dikonfigurasi secara manual dan di-maintain secara terpisah karena tidak melakukan pertukaran informasi routing table secara dinamis dengan router lainnya. Suatu static akan berfungsi sempurna jika routing table berisi suatu route untuk setiap jaringan di dalamnya internet network yang mana dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Jadi yang kedua ada tabel routing. Tabel routing terdiri atas entry-entry route dan setiap entry route terdiri dari IP address. Berikut adalah field dari table route IPv4. Yang pertama destination dapat berupa alamat IPv4 atau IP4, V4 atau prefix alamat IP4. Dalam Windows, kolom ini dinamakan network destination dalam display perintah route print. Yang kedua, network mask, yaitu subnet mask digunakan untuk menyesuaikan tujuan alamat IP4 dari nilai paket yang dikirim dari field destination. Pada Windows, kolom ini dinamakan netmask. Kemudian yang ketiga, next hop. Alamat IP4 yang dilewati pada tabel route di Windows di kolom ini dinamakan gateway. Yang keempat, interface. Interface jaringan yang digunakan untuk mengirim kembali paket IP4. Dalam Windows, kolom ini berisi alamat IP4 yang ditugaskan sebagai interface. Kemudian yang kelima, metrik, merupakan angka yang digunakan sebagai indikasi penggunaan route sehingga menjadi route yang baik di antara banyak route dengan tujuan yang sama. Bisa dipilih metrik, dapat menunjukkan pada banyak link di jalan ke tujuan route yang diinginkan untuk digunakan tergantung banyaknya link. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita terapkan static route pada 3 router di Cisco paket tracer. Yang pertama, terlebih dahulu route dengan jenis 1840 berjumlah 3 buah. Jadi seperti ini disiapkan di tracernya. Jadi di sini ada R1, R2 dan R3. Oke, sambungkan sesama route dengan menggunakan kabel berjenis cross dengan port seperti berikut. Oke, seperti ini ya jenis kabelnya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, nyalakan masing-masing route. Bisa manual maupun menggunakan perintah dari CLI. Jadi seperti ini. Dia sudah menyala warna hijau. Yang keempat, pertama config route atau R1 router pertama. Terlebih dahulu masukkan IP beserta subnet pada port yang telah ditentukan. Jadi di sini ini R1-nya kita masukkan di sini ya. Ini dia. Kemudian kita lanjut. Atur yang kelimanya, atur juga IP beserta subnet pada R2. Config 2 port yaitu port 0/0 dan port 0/1 digunakan IP add subnet seperti di bawah ini. Oke, seperti ini ya. Ini yang nolnya. Bentar. Ini yang 0. Yang ini 0. Ini IP-nya. Ini 0/1. Ini IP-nya.
Ini dia. Oke, kita lanjut config pula pada R3-nya. Jadi kita atur config-nya. Di sini IP-nya. Ini dia. Kemudian kita next. Setelah semua router dikonfig IP dan subnetnya, config-lah root IP config root IP untuk R1 seperti berikut. Oke, seperti ini ya. Maka 0/0-nya diisikan config-nya yang ini. Kita lanjut. Yang ke-8, config juga root IP pada R3. Ini dia. Oke, kita lanjut yang ke-9-nya. Konfigurasi untuk static routing telah selesai. Untuk memastikan tidak ada konfigurasi yang salah, cobalah untuk melakukan ping. Jadi ini dia sudah aktif. Maka lakukanlah ping pada router R1 ke R3 terlebih dahulu. Jadi seperti ini. Di ping yang untuk R3-nya. Maka di sini yang keduanya descending, kemudian sukses. Ping dikatakan berhasil jika sukses rate mencapai 5/5 atau 100%. Jika kalian menemukan hasil ping kurang dari 5, maka hasil bisa dipastikan ada konfigurasi yang salah. Agar tidak ragu akan adanya konfigurasi yang salah, lakukan juga ping pada router R3 ke R1. Oke, jadi ini di ping dari router R3-nya ke R1. Jadi di sini sending 5 dan di sini sukses rate 100%, 5/5. Oke. Sampai di sini saja pertemuan kita. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.